Iya, bismillahirrahmanirrahim. Putar ya, diputar itu, tekan. Oke, kita lihat dulu siapa yang sudah bergabung. Sebentar, kita mulai ya. Kalau suaranya pas, mungkin bisa dibantu teman-teman untuk mencek-cek mic-nya apa aman. Kita tunggu teman-teman siapakah yang sudah bergabung ya. Putar ya. Wah, sudah bergabung nih teman-teman nih. Ada Apotik Simpang Raya Klinik. Halo teman-teman ya yang lagi kerja nih, jaga malam. Ada siapa lagi? Kita tunggu ya. Siapakah saja yang sudah bergabung? Ada Umu Ijan. Assalamualaikum Umu Ijan. Ijan sudah bobo. Alif belum bobo. Assalamualaikum Ustazah. Salam sehat dari Palides. Waalaikumsalam Bunda. Salam sehat juga. Sebentar lagi acara kita mulai, yuk. Boleh diajak nih teman-teman yang lain nih yang mungkin sudah menunaikan sholat isya-nya. Boleh duduk-duduk santai bersama keluarga untuk diajak bergabung ya di live FB Linda Hartati. Kita ngobrol santai yuk. Temanya hari ini tentang kesehatan ya teman-teman. Ada Hidayat Rahmat. Assalamualaikum. Siapa lagi? Ya, sudah mulai beberapa ya yang sudah mulai bergabung. Kita mulai saja yuk. Sebentar lagi ada Mbak Imge. Assalamualaikum Bunda. Sehat ya adiknya. Siapa lagi? Ada Rinawati Umu Nabil. Assalamualaikum Bunda Rina. Ada Wahyu Ningsi. Assalamualaikum. Siapa lagi? Wah, sudah mulai banyak yang bergabung ya. Sambil menunggu bintang tamu kita bagaimana? Ada Mbak Oktavia Nurjana. Wah, assalamualaikum Mbak Pia. Ada Ratih Ramadhani. Ustazah, assalamualaikum. Doakan ya Ustazah lancar. Ada Yulia Effendi. Waalaikumsalam. Ada Om Indri. Om Indri. Ada Arif Hidayat. Wah, Arif Hidayat nih, Pak Arif. Assalamualaikum, sedang menonton. Ya, kita mulai saja. Mungkin boleh diajak ya teman-teman yang lain yang mungkin santai-santai nih. Malam Jumat sudah menunaikan sholat isya-nya, diajak untuk bergabung di live FB Linda Hartati. Kita mulai saja yuk, kita panggil bintang tamu kita. Silahkan Bapak. Kebetulan bintang tamu kita sudah hadir nih di ruangan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya buka Bu ya? Boleh. Jadi Bapak buka masker aja ya. Kebetulan di ruangan ini juga hanya beberapa orang ya. Bapak, kita mulai saja. Boleh Bu, silahkan Bu. Baik. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Linda Hartati malam ini akan menemani teman-teman 1 jam ke depan di acara kesayangan kita nih, di Ngobrol Santai Lab FB Linda Hartati. Wah, dibantu nih sama Bapak. Ya, teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang baik dan bahagia tentunya ya, karena bahagia itu ya. Mahal ya. Dan teman-teman semua, alhamdulillah hari ini di Lab FB Linda Hartati kita sudah kedatangan bintang tamu. Siapakah beliau? Ya, saya perkenalkan dulu ya. Bintang tamu kita malam ini sangat spesial ya. Beliau bernama Dr. Prayitno, berpraktek di Klinik Rizkia Medica dan Apotik Rizkia Medica 2 Samuntai, dan founder Klinik Rizkia Medica dan Apotik Rizkia Medica, founder dari Apotik Simpang Raya, founder dari Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Long Ikis, dan founder dari Donasi Sekolah Tahfiz. Begitu ya Bapak ya? Betul Bu. Tapi pasir Bu ya? Kayaknya. Pasir ya. Ya. Pasir Bu. Ya, baik Bapak. Nah, Bapak, kita langsung saja ya, karena alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang bergabung yang ingin mendengarkan nih tentang tema kita malam ini yang bertemakan bijak dalam penggunaan obat. Betul, begitu ya, Dokter. Dokter, bagaimana? Apa kita langsung mulai saja? Boleh, untuk tanya-tanya? Menghemat waktu Bu ya, kayaknya. Oke. Baik Dokter. Nah, Dokter, di masyarakat sekarang ini banyak nih yang kita dengar ya, mungkin mereka atau dulu kita atau keluarga kita itu kurang bijak dalam menggunakan obat, begitu Dokter. Nah, pengen cepat sembuh nih, jadi obat apa aja tuh dilahap begitu tanpa harus memperhatikan apakah benar obatnya atau tidak. Nah, menurut Dokter sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penggunaan obat yang bijak itu Dokter? Ya. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar ya, ketika kita di tengah-tengah masyarakat tidak sedikit orang yang atau masyarakat atau pasien ya, terutama mobil khusus itu yang pastinya mau cepat sembuh. Hanya saja menjadi masalah di diri pasien atau orang lain adalah apakah penggunaan obat sudah bijak atau dalam artian rasional. Ya, ketika kita berbicara rasional adalah rasional itu tepat. Ya. Jadi penggunaan obat itu tidak semerta-merta ketika semua obat itu bisa dilahap. Ya, dikasih obat misalnya 10 macam obat langsung dilahap semuanya. Tidak demikian. Ataukah juga misalnya ketika orang sakit langsung membeli obat sendiri tanpa mengetahui obat apa yang cocok buat penyakitnya. Sehingga di sini sebenarnya perlu sebuah rasional ketika menggunakan obat, harus efektif menggunakan obat. Nah, sehingga penggunaan obat itu tepat. Di Badan Kesehatan Dunia WHO itu sudah mencantumkan penggunaan obat yang rasional, Ibu ya. Nah, di antaranya adalah obat itu diberikan pada pasien yang tepat. Ya, tidak sembarang pasien, tetapi pada pasien yang tepat. Ya, tepat dalam artian bahwa tepat dengan indikasi medisnya, diagnosisnya harus tepat. Ketika tidak tepat dalam mendiagnosis pasien atau penyakit itu sendiri, otomatis ya akan berubah, ya akan berbeda penanganannya. Karena rasional ini adalah pemberian obat itu mulai dari awal sampai akhir Bu, bukan hanya minum sekali langsung sembuh atau sekali langsung stop Bu, merasa sudah enak itu langsung stop. Tidak demikian, tapi memang harus sesuai dengan indikasi. Baik. Nah, yang kedua Bu, ya, itu adalah nama obatnya Bu. Ya Dok. Nama obatnya harus tepat. Jadi tidak sembarang obat yang harus dibeli, sembarang obat harus dikonsumsi oleh setiap pasien. Setelah nama obat Bu, yang penting adalah dosisnya. Dosisnya harus tepat. Ya. Setelah dosis adalah cara pemberian Bu. Setelah cara pemberian ada namanya waktu pemberian. Nah ini juga penting. Ya. Yang selanjutnya adalah efek samping dari obat itu sendiri, itu harus tahu karena setiap pasien ya tidak semua pasien memiliki komorbid. Nah, kalau komorbid sekarang sudah biasa Bu ya ditahu oleh masyarakat
Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara saat ini masa pandemi ini, ya, dulu orang meninggal apa? Bukan tanya penyakit, tapi komorbidnya apa? Ya, penyakit yang penyertanya itu apa? Nah, itu yang harus kita tahu. Setelah itu, Bu, ada yang paling penting lagi. Apa itu, Dok? Keterjangkauan harga, Bu. Itu sangat penting. Dok. Iya. Ya. Itulah ya, rasional itu seperti itu, rasional tepat. Jadi tepat pada pasiennya dengan indikasi yang tepat atau diagnosisnya, tepat nama obatnya, ya nama obat terus kandungannya, Bu, ya, berarti dapat tepat dosisnya, ya bisa misalnya dosisnya harus 500 mg, ya tiba-tiba diminum dengan 1000 mg atau di bawahnya. Nah, itu tidak tepat juga. Kalau memang indikasi dengan diagnosisnya pasien itu dengan obat harus 500 mg, harus tepat 500 mg. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Wow. Ya, waktu pemberiannya, Begitu, ya? waktu harus diminum siang atau malam, berapa kali dia minumnya, itu harus tepat, Bu. Tidak sembarang minum obat. Karena di tengah masyarakat seperti itu, ketika misalnya dikasih resep itu atau dia beli obat merasa enak sudah stop. Padahal antibiotik itu kan ada masa pemberiannya, Bu. Misalnya antibiotik, ya, kalau misalnya obat-obat yang lain, obat demam, ya sesuai indikasi aja. Ketika memang dia demam, ya diminum. Ketika tidak demam, ya tidak perlu lagi. Tapi antibiotik berbeda penanganannya sendiri. Wah, kita nanti akan bahas nih, Dok, tentang baik, Bu, baik. antibiotik ya, Dok, ya. Nah, teman-teman, sudah di awalan sudah kita terpahamkan ya tentang bagaimana sih sebenarnya cara bijak dalam penggunaan obat. Jadi tidak cuma kita minum tanpa memperhatikan apa yang sudah dokter sampaikan tadi ya. Nah, teman-teman, bagaimana? Menarik bukan? Nah, kita juga nanti di akhir acara akan ada giveaway ya, teman-teman. Ada 6 giveaway kali ini buat 6 orang yang beruntung dengan pertanyaan menarik dan akan dinilai siapa nih yang paling pertama masuk tadi. Begitu ya, Dok, ya. Kita ada giveaway nih, dokter, yang bagus sekali, Bu, ya. Ada giveaway-nya, ya. disponsori oleh Klinik Rizkia Medika, Apotek Simpang Raya, dan Apotek Rizkia Medika 1 dan 2 ya. Jangan lewatkan ya, teman-teman, ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bingung nih kok minum obat begitu ya, sudah lama atau sampai kapan sih harus minum obatnya, nanti boleh teman-teman tanyakan. Dokter, sambil kita bertanya, apakah ada sudah pertanyaan? Ya, sepertinya belum. Kita sapa-sapa dulu, dokter, ya. Sahabat-sahabat live FB Linda Hartati, ada Mbak Aisyah Koroima. Wah, ini Mbak Aisyah, apa kabar? Ada Adin, ada Yulia Effendi, assalamualaikum. Ada Eva Efrina, ada Eva Erviana, ada Sinta komen. Wah, banyak ya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Semoga mendapatkan banyak manfaat ya dengan bergabungnya di ngobrol santai malam ini. Nah, dokter, menarik nih, dokter, ya, berbicara tentang penggunaan obat. Nah, dokter, bagaimana sih dosis yang tepat, dokter, ya, kalau mau minum obat, terutama penggunaan obat sirup nih, dokter. Kadang membingungkan ya obat sirup nih, itu dosisnya seperti apa? Kadang salah minum nih, dok. Maksudnya salah dosisnya, takarannya begitu, dok. Itu ya, seperti apa? Betul sekali, Bu, ya. Terutama kalau obat-obat minum, ya, karena memang penggunaan kita ini masih kayak pendidikan Belanda dulu, ya. Jadi kadang-kadang instruksi yang diberikan itu ya sesuai instruksi zaman dulu. Tapi berbeda. Kalau misalnya zaman dulu, misalnya 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh Indonesia dengan tehnya orang Belanda itu berbeda. Atau sendok makannya orang Indonesia, ya, kita di sini, ya, dengan sendok makannya orang-orang luar negeri itu berbeda. Tapi alhamdulillah saat ini itu sudah ketika penulisan resep, ya, sebagian sudah hampir semua dokter lah, misalnya tenaga medis paham bahwa pemberian obat itu pakai mili, Bu. Jadi tidak lagi pakai sendok teh. Ya, kenapa? Itu ambigu nantinya. Jadi sendok teh ini atau sendok makan ini berapa dosisnya? Ya. Jadi sekarang penulisan resep itu angka bagusnya ketika dia sudah menggunakan mili, misalnya 5 mili atau 2,5 mili, karena ya kebetulan di sekarang ini kalau misalnya di obat-obatan itu, terutama obat sirup itu sudah di botolnya itu biasanya ada tutupnya dengan takaran, atau kadang-kadang juga sudah memiliki sendok yang dengan takaran. Tapi juga tidak kurang akal, Bu, sekarang ibu-ibu sekarang itu kreatif, orang pasien kan. Terutama ibu-ibu itu sudah kadang-kadang sudah cari, memang sudah menyiapkan untuk anaknya itu memang sendok takar. Jadi insya Allah jauh lebih efektif dan lebih
tepat dosisnya dibandingkan dengan menggunakan sendok teh, tapi cukup dengan menggunakan cc atau mililiter. Itu ya. cc atau mili, ya cari aman ya dokter ya. Ya harus tepat Bu, bukan cari aman, tapi memang harus tepat. Nah, semua kan tepat dari tadi Bu. Dosisnya harus tepat. Harus tepat agar sembuhnya pun akurat. Ya. Insya Allah, itu. Baik ya teman-teman, alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih. Kita ke pertanyaan dulu dok, ya sebenarnya banyak boleh. Ingin saya tanyakan ya dokter ya. Mungkin ada sebelum ke pertanyaannya, ada pertanyaan yang mungkin sangat penting di antara yang lainnya nih dok. Agar cukup waktu kita bicara tentang antibiotik ya dokter ya. Boleh. Banyak nih yang apa ya, menggunakan antibiotik secara bebas begitu dok ya, dikit-dikit minum antibiotik. Nah, bagaimana sih penggunaan antibiotik yang baik dan tepat dan bijak begitu dokter? Boleh dijelaskan dok? Iya, sekali lagi Bu, tepatnya bijaknya penggunaan adalah sesuai dengan ya tadi apa indikasinya. Ya, ini pasiennya pasien apa nih? Ya, ini pasien dewasa atau anak-anak. Ya. Anak-anak itu misalnya umur berapa, berat badan berapa, itu sangat penting, harus diperhatikan. Terus dengan orang tua pun misalnya orang tua di kisaran umur 40 sampai 60 nantinya akan berbeda dengan kisaran dengan umur yang 80, 90 bahkan 100, itu akan berbeda. Terapinya seperti itu, karena itu masuk kalau anak-anak pediatrik, kalau orang tua geriatri, nah, seperti itu. Jadi memang harus dipisahkan, harus benar-benar tepat di dalam sasaran yang akan diberi obat, terutama antibiotik nih. Ternyata antibiotik, karena ketika pemberian antibiotik tidak sesuai, ini akibatnya fatal Bu. Wah, fatal. Akibatnya fatal. Apa tuh dok fatalnya? Ya, yang pasti sembuhnya pasti akan terganggu, karena sebenarnya pemilik yang menyembuhkan, yang beri sakit itu adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi paling penting adalah pertama itu niat. Ya, niat kita berobat itu salah satu ikhtiar kita ya untuk mendapat ridhonya Allah, sehingga kita mendapat pahala di sisi Allah. Karena kewajiban kita adalah berikhtiar, berikhtiar yang disuruh oleh Allah, tapi kesembuhan dimiliki Allah. Nah, itu ranah yang berbeda. Tapi ranah ikhtiar kita, ketika kita minum antibiotiknya harus sesuai dengan indikasi. Ya, dok. Ya, indikasi dengan penyakit itu sendiri. Terus ketika dokternya atau tenaga medis memberikan dosis, ya ikuti anjurannya. Jangan, bahasa Jawanya apa ya? Saenake dhewe, semau sendiri lah, sudah semau sembuh, gue dah, ya. Antibiotiknya belum habis, Ya. di stop gitu ya dok ya. Instruksinya misalnya harus 5 hari, karena merasa nyaman, baru 2 hari sudah di stop. Atau juga misalnya betul. karena pengen paradigmanya mereka pengen ketika dikasih 3 hari, dia lanjut lagi sampai 5 hari, mumpung nih obatnya masih ada. Iya, Nah, ini juga berpengaruh ke depannya. Ada yang dinamanya kan ada overuse, atau juga memang yang ketika dosisnya kurang bisa menyebabkan resistensi obat antibiotik. Nah, jadi antibiotik itu harus tepat, karena antibiotik harus sesuai dengan diagnosisnya. Nah, tidak sembarangan juga Bu antibiotik itu, karena antibiotik juga itu kalau kita dalam obat itu ada kode-kodenya Bu. Ya. Oke dok, sekalian saja kita edukasi kepada teman-teman semua nih untuk lebih memperjelas lagi tentang logo-logo di setiap obatnya, mungkin agar kita semua paham. Boleh dokter mungkin dijelaskan untuk pewarnaan setiap obatnya? Obat itu sebenarnya ya, ada logo-logonya, ada tandanya memang untuk penggunaan di kesehatan itu sudah ada di farmasi itu ada. Kalau misalnya yang warna yang biasa kita temuin itu kan ada yang warna hijau, warna merah, dan warna biru ya. Yang paling sering seperti itu. Kalau warna hijau itu namanya obat bebas. Obat bebas bisa dibeli, sembarang saja tanpa resep seperti itu. Kalau yang obat ini Bu ya, yang warna hijau Bu ya, seperti misalnya kayak paracetamol, ya itu kan bebas saja dibeli Bu ya. Baik. Terus yang kedua adalah obat dengan logo merah ada tulisannya K. Nah, obat keras ya. Kalau Jawa yang orang Indonesia keras ya, ada K, ada kerasnya seperti itu. Jadi memang kalau obat logo merah itu wajib menggunakan resep, tidak boleh beli tanpa ada resep. Terus ada yang logo biru. Biru itu bahasa kerennya bebas terbatas. Bebas akan tapi ekstra hati-hati. Ya, misalnya kalau
obat itu harusnya untuk di luar aja, terus nanti terminum, ya itu pasti ada efek sampingnya seperti itu. Nah, terus yang lain yang ada tanda crossnya itu, ya itu narkotik. Ya, ini Bu ya, ini narkotik. Oh, gitu, narkotik itu harus pakai resep juga. Yang selanjutnya, kalau ini jamu Bu ya, jamu. Kalau ini fitofarmaka dan ini adalah obat herbal terstandar seperti itu. Baik, baik. Nah, alhamdulillah ya teman-teman sudah dijelaskan sama dokter tadi tentang logo-logo di setiap obatnya. Kayaknya nah, lebih didekatkan Bu supaya iya, kelihatan. mungkin boleh ya teman-teman ya. tadi. Ya, Semoga yang hijau itu ya, adalah obat bebas, ya bisa bebas tanpa resep. Terus obat merah, yang logo merah itu adalah obat keras, ya harus menggunakan resep wajib. Sementara obat yang logo biru itu adalah bebas terbatas. Sementara ada yang cross di tengah merah itu adalah obat psikotropik narkotika ya, obat narkotika. Terus ada kayak tumbuhan itu obat itu jamu ya. Sementara yang ada bintang-bintang 3 yang tersendiri-sendiri itu adalah obat herbal terstandar ya. Sementara yang ada kayak apa ya, hampir bunga-bunga apa yang nyambung itu adalah fitofarmaka. Bunga es ini ya, Dok ya, seperti bunga es. Ya. Nah, alhamdulillah sudah dijelaskan sama dokter tadi. Semoga kita semua paham ya. Jadi tidak keliru lagi dan lebih baik lagi dalam pemilihan obat yang kita ingin minum ya, teman-teman. Nah, dokter, mungkin ada juga nih yang terbalik nih untuk dosis. Mungkin bisa dijelaskan ini dosisnya, dokter. Tadi pemberian obat yang tepat ya, pemberian obat yang tepat. Ini waktu pemberian tepat. Kalau kita lihat seperti ini kan biasanya kita dapat resep itu dengan 2 ini Bu ya, ini lebih enak 3 kali 1. 3 kali 1. Ya, banyak orang yang salah persepsi. Ya tidak sedikit orang salah persepsi. Ini 3 sebenarnya waktu pemberiannya. Baik, ini dosisnya. Misalnya 1 tablet ya, 3 kali 1 berarti 3 kali minum ya, bisa pagi, siang, sore ya atau malam, itu setiap minum itu 1 tablet. Bukan 3 tablet sekali minum, akan tapi 3 kali minum, setiap minum itu 1 tablet. Nah, kalau yang ini berarti 1 kali minum langsung 2 tablet. Kalau ini 2 kali minum 2 tablet, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya untuk dosis-dosisnya juga. Semoga kita semua bisa untuk minum sesuai yang telah dianjurkan. Wah, Masya Allah ya, banyak terjadi kekeliruan di tengah-tengah masyarakat, dokter ya. Seperti itu. Halnya terlihat sepele sebenarnya, tapi kalau kita tidak betul-betul mempelajarinya akan cukup membahayakan buat tubuh kita ya, dokter kalau ya. Tadi Bu, sebenarnya terutama antibiotik ya, terutama antibiotik kalau tidak tepat, misalnya kan ada namanya antibiotik kan untuk membunuh kuman Ibu ya. Okay. Kalau kumannya ini pemberian obat tidak tepat, kumannya itu bisa tidak mati Bu. Baik. Ya, yang itu biasanya namakan terjadi resistensi obat seperti itu. Nah, kita harus berhati-hati agar jangan sampai terjadi resistensi Betul obat sekali. ya, dokter. Ya. Apa sih sebenarnya resistensi itu, Dok? Resistensi itu sebenarnya gini Bu ya, bahasa yang mudah dipahami itu ketika penyakit itu atau kuman itu sudah kebal lagi dengan obat itu. Kebal ya, Dok, kebal lagi. Yang tadi biasanya kan selalu kalau saya ya di praktek itu memberikan instruksi ke pasien itu memang harus detail. Kenapa? Sampai saya harus memberikan pemahaman. Semisal gini, kita sebagai seorang petinju nih ya, ibaratkan seorang petinju naik ring, yang awal kali naik ring. Ketika petinju Indonesia ya, semisalnya ditinju sama Mike Tyson sekaligus itu kayak kira-kira gimana? Langsung kelepek gitu ya? Iya, langsung mati gitu, langsung terkapar lah bahasa seperti itu. Tapi ketika misalnya dia latihan sama Mike Tyson, tinju terus itu, akhirnya kebal gitu. Sama obat itu kalau misalnya kumannya misalnya harusnya dikasih obat untuk 3 hari. 3 hari baru mati itu. Sudah baru 2 hari kumannya itu baru pingsan lah bahasa kasarnya, sudah dihentikan, akhirnya kuman itu bangun lagi. Nah, setelah nanti itu dikasih obat lagi, misalnya penggunaan, mohon maaf, misalnya dengan amoksisilin nih ya, sekarang kita menggunakan amoksisilin, masih mempan lah, sekarang bisa sembuh.
bulan berikutnya misalnya sakit, menggunakan amoksisilin dengan tidak tepat, dengan tidak rasional. Akhirnya apa? Ya, terjadi resistensi. Kuman itu tidak mempan lagi dengan amoksisilin. Kita harus menggunakan obat yang lebih di atasnya lagi. Yang tentunya ya lebih keras, lebih mahal, ya merogoh kocek lebih dalam lagi. Gitu ya dok ya. Betul. Nah itu tadi ya teman-teman pengertian tentang resistensi obat. Semoga kita terhindar ya dari resistensi obat-obatan ini. Nah dengan cara tadi mengikuti tipsnya agar bijak dalam penggunaan obat itu tadi rasional, Bu. Harus rasional. Baik dokter, kita ke pertanyaan teman-teman nih. Kita sambil sapa-sapa sebentar ya dokter ya. Ada Mbak Helda, Assalamualaikum Mbak Helda. Ada Umairah Rosida, halo Bunda, Assalamualaikum. Ada Bunda Palides, ada Bunda Sri Haryani, Masya Allah, terima kasih. Ada Apotik Simpang Raya, terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat ya di ngobrol santai kita malam ini. Jangan lupa ya teman-teman memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan ada 6 giveaway menarik buat teman-teman ya. Ada voucher belanja, ada pemeriksaan gratis di Klinik Rizkia Medika. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, nah dokter kita langsung ke pertanyaan teman-teman nih di live FB Linda Hartati malam ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bunda Palides nih. Salam sehat Pak Dokter. Afwan nih mau bertanya, apa solusi buat saya yang sangat sensitif dengan obat kimia? Nah ini ada juga dok ya di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa sama sekali mengkonsumsi obat kimia. Ini bagaimana dok kira-kira? Iya, ya karena setiap tubuh manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yo. Itu kelebihannya. Itulah kehebatan Sang Pencipta kita. Allah SWT menciptakan manusia ya atau makhluknya itu dengan keunikan. Tidak ada satupun yang sama, Bu. Ya, jadi tidak kita pungkiri bahwa ada orang-orang tertentu memang sangat sensitif terhadap obat-obatan. Ya, bukan hanya obat kimia kan, tapi juga ada obat-obat herbal, obat-obat fitofarmaka itu juga ada beberapa yang memang alergi seperti itu. Jadi ya harus bijak lagi. Nah, obatnya itu ketika obat kimia alergi semuanya, andai kan kita sudah nih periksa nih ya, apakah yakin sudah semua obat kimia itu alergi? Nah, kita harus melakukan pemeriksaan. Ya karena kita mau bijak Bu ya. Pemeriksaan harus jangan kira-kira uyah kalau bahasa Jawa atau dipukul rata semua obat kimia buat alergi, tidak semuanya juga. Tapi harus kalau mau tahu persis ya harus melakukan pemeriksaan tes alergi, apakah obat-obat ini alergi atau belum, sehingga ketika kita konsumsi itu tidak menyebabkan kita alergi atau efek samping atau lain sebagainya. Ya jadi ketika obat kita sudah yakin bahwa obat kimia alergi buat kita, ya jangan lagi gunakan. Kan masih ada kemalasan Allah, kemahkuasaan Allah ini kan sangat banyak, bukan hanya obat kimia tapi obat herbal. Atau kalau kita dulu ya di rumah itu pasti ada namanya lengkuas, kunyit, jahe, yang obat-obat herbal yang bisa digunakan herbal saat ini itu ada banyak ya. Sehingga itu juga bisa digunakan. Akan tapi juga tidak semua penyakit itu harus minum obat kok Bu. Iya. Tidak. Dengan gejala sakit itu tidak harus minum obat. Gitu Bu. Ya, begitu ya Bunda Palides, semoga terjawab ya. Jadi melakukan pemeriksaan begitu ya. Apa sih yang alergi beliau ya? Dan tidak semua obat kimia juga mungkin alergi ke semuanya. Dan kalau memang alergi ada obat alternatif lainnya yaitu herbal atau jamu-jamuan begitu yang sesuai indikasi ya dokter ya. Baik dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dari Fitriani. Assalamualaikum Pak, kalau sakit nggak minum obat sama sekali juga tidak apa-apakah? Karena saya lebih mengutamakan pakai rimpang-rimpangan saja untuk pengobatan alami walau lama penyembuhannya. Terima kasih. Gitu dok, gimana dok? Ya tidak ada Bu, kalau masih kuat menahan sakit ya nggak apa-apa lah. Ya sebenarnya tidak ada masalah, tidak minum obat tidak ada masalah. Tapi apakah rimpang-rimpang itu bukan, apakah obat itu hanya yang jangan disalahartikan ketika obat-obatan itu obatnya yang dibeli di apotek itu. Tidak. Jadi ya banyak. Masa dengan rempah-rempah itu ya bisa digunakan untuk obat. Ya namanya obat-obat herbal seperti itu bisa. Atau misalnya terapi-terapi yang lain, misalnya tidak harus minum obat. Misalnya kalau sakitnya ini karena kesleo atau sakitnya ini karena pegel-pegel, dengan urut juga bisa Bu. Jadi seperti itu ya. Tidak harus misalnya badan pegel-pegel habis kerja minum obat misalnya ya
Ada lagi ini yang dinamakan, kalau misalnya kita di masyarakat tuh ya, ada beli obatnya 3 macam. Nah, ada obat 3 macam saya. Jadi langsung ke toko obat atau ke apotek minta obat 3 macam, seperti itu. Ya tidak seperti itu. Kadang-kadang ketika kita sakit juga butuh dengan istirahat, dengan makan yang gizi yang seimbang, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur, itu juga bisa menyembuhkan tidak tanpa harus dengan minum obat. Jadi tidak semua sakit itu harus minum obat. Kalau tidak semua orang sakit harus berobat. Ya, kita nggak bisa nahan. Kenapa harus berobat seperti itu? Kenapa kira-kira orang itu berobat, Bu? Karena apa ya? Karena tidak tahan lagi untuk menahan sakitnya. Ya, jadi kalau masih bisa diatasi dengan rimpang-rimpangan, alhamdulillah ya, senyamannya kita. Dan kalau memang kita sudah merasa tidak bisa lagi teratasi, mungkin boleh melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik lainnya. Karena di balik ikhtiar kita itu juga di situ bernilai pahala. Yang penting ada ikhtiarnya ya, dokter ya. Baik, dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Arif Hidayat nih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter bertanya, mengapa setiap obat memiliki efek samping ya? Tuh kenapa dokter ya? Setiap obat tuh memiliki efek samping. Adakah yang tidak memiliki efek samping? Hampir semua pasti memiliki efek samping. Akan tapi kan kita ketika memilih obat atau mengkonsumsi obat itu, pilihlah obat yang efek sampingnya sangat kecil. Ya, setiap orang berbeda-beda reaksinya. Ada misalnya setiap obat itu memiliki efek samping, misalnya ada efek samping yang ngantuk atau efek samping yang mual-mual, tapi tidak semua juga orang seperti itu. Jadi respon setiap tubuh itu berbeda-beda. Ya, ketika setiap obat pasti dicantumkan situ ada efek sampingnya ini, ya, kontraindikasinya ini. Itu sudah ada informasi yang diberikan di daftar obat atau di label obat ketika kita beli obat. Konsumsi obat itu ada labelnya. Jadi memang ya hampir semua obat pasti memiliki efek samping. Artinya efek samping itu besar atau kecil, makanya harus jeli, ya, tidak boleh sembarang minum obat. Nah, itu loh. Jadi kita harus jeli dalam memilih obat ya. Memang setiap obat itu ada efek sampingnya. Mungkin cari yang paling minim begitu. Paling minim. Makanya dari situlah sebelumnya ya jangan mengkonsumsi obat sembarangan. Ya, ketika mengkonsumsi obat ya konsultasi dulu pada orang yang ahli atau pada orang bidangnya, seperti itu. Jadi obat itu kan selain daripada efek samping ada namanya effective dose, Bu. Jadi dosis efektif. Ya, dosis efektif itu harus kita gunakan dosis sekecil mungkin efektif. Jangan dosis besar. Misalnya kalau kita dihadapkan pada obat yang satu misalnya dengan dosis 5 mg itu sudah efektif menyembuhkan penyakit. Ya, kenapa harus menggunakan obat yang 500 mg baru efektif? Iya, dokter. Nah, seperti itu. Dan selain itu ada namanya lethal dose, Bu. Lethal dosis yang bisa menyebabkan kematian. Maka kita harus jadi juga menggunakan obat itu dosis dengan mengkonsumsi obat yang sudah sangat besar baru bisa menyebabkan kematian. Ya, dibandingkan dengan obat yang sedikit bisa dosis kecil bisa menyebabkan kematian. Ini harus dihindari, Bu. Kalau mana kita pilihan kita obat yang dikonsumsi banyak dengan jumlah besar baru ada resiko efek samping atau menyebabkan kematian, dengan dosis kecil baru sudah menyebabkan. Nah, kalau dosis kecil sudah menyebabkan kematian jangan digunakan. Tapi berbanding terbalik dengan efektif dosis. Kalau efektif dosis yang efektif, gunakanlah dosis yang kecil sudah efektif di dalam menangani keluhan pasien. Wah, mulai agak berat ya teman-teman semua ya. Semoga teman-teman terpahamkan ya dengan apa tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Arif Hidayat tadi. Begitu, semoga terjawab ya. Dokter, masih ada beberapa pertanyaan, boleh dilanjutin, Dok? Kita ada waktu tersisa 15 menit lagi. Dari Yulia Effendi, Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, jika anak dikasih obat kemudian beberapa detik kemudian anak muntah, perlu tidak dikasih obat kembali? Nah iya dokter, ini pertanyaan yang emak-emak itu kadang anak itu begitu ya dok ya, ini perlu diminumkan lagi tidak nih? Saya pernah soalnya kejadian seperti itu, baru beberapa masuk diminumkan muntah, itu kita bingung apa harus diminumkan kembali. Silakan dokter.
ada namanya obat itu kan memiliki waktu paruh ya, waktu kerjanya lah, bahasa yang udah kita paham, waktu kerja. Ada obat itu masuk ke tubuh itu dalam berapa menit, berapa jam itu baru bereaksi. Ya, dokter. Misalnya. Terus ada juga yang memang lama baru bereaksi atau yang sebentar. Itu penting sekali kita tahu. Makanya ketika dengan sobat itu tanya, benar-benar tanya ya, para ayah bunda ketika memang berobat tanya detail, karena ketika kita berobat itu konsultasi itu penting. Kalau obat ya langsung beli di apotek, di toko obat itu bisa kita dapatkan. Tapi ketika berobat paling penting adalah konsultasi. Tanya sedetail-detailnya ketika ada masalah atau sampaikan sejujur-jujurnya keluar. Jangan ada ditutupi ketika jangan ada dusta di antara dokter dan pasien ya. Banyak dusta ya dokter ya. Kadang-kadang dokter itu harus berpikir keras untuk mengorek keluhan pasien. Dokter itu sangat mudah sekali ketika dokter, dok saya datang keluhan ini panjang lebar. Jadi tinggal dokter nanya apa lagi, nanya lagi. Bedanya dokter datang pasien dengan diam, bingung apa sakitnya ini masalahnya. Gitu ya dok ya. Jadi ketika anak-anak misalnya minum obat yang baru 1 menit baru masuk ya, itu misalnya dikasih obat muntah, boleh diberikan lagi. Boleh diberikan lagi dong, dengan takaran yang sama. Ya, makanya ketika kita minuman obat jangan bersamaan semuanya. Ya, jangan bersamaan semua, harus satu-satu dulu. Ada jeda waktu gitu ya dok ya. Anak-anak atau kita pun dengan keluhan yang mual-mual. Ya dokter. Ya, berikanlah obat mualnya, misalnya diberikan obat mual muntahnya itu yang diberikan duluan. Selebihnya jarak 1,5 jam atau 1 jam. Ketika gak ada muntah baru boleh diberikan yang lain. Bahkan sebenarnya ketika baru minum belum sampai 1/2 jam muntah obat mual itu boleh diberikan lagi dengan kalau itu obat mual ya dokter ya. Begitu ya Bunda. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bunda. Semoga terpahamkan ya apa tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Prayitno. Nah dokter, ada lagi nih pertanyaan ke Hidayat nih. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, apa penyebabnya jika habis minum obat kimia jantung berdebar-debar? Apa tetap dilanjutkan mengkonsumsi atau tidak? Nah ini dokter, bagaimana nih? Sekali. Ya memang tadi ya sebagaimana pertanyaan sebelumnya itu pasti ada efek sampingnya. Efek samping ya. Ada efek samping. Efek samping itu ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ya, yang berbahaya ya ketika kita itu ada kontraindikasi, misalnya obat yang tidak boleh diberikan pada orang yang gagal ginjal gitu, atau gagal jantung diberikan, ya jangan diberikan, karena kan memperparah penyakit yang ada komorbidnya. Makanya tadi bilang ya efek samping sesuai tidak, apa berpengaruh pada komorbid pasien itu tidak, itu kan tepat. Komorbid itu apa dokter? Komorbid itu penyakit penyerta Bu. Penyakit kita penyerta misalnya sakit nih, ya. Misalnya sekarang ada namanya corona Bu ya. Yeah. Kalau bahasa kerennya kan koronces nih. Koronces. Sekarang ada omikron. Omikron ya dokter. Kan, kayak dulu misalnya itu yang sebelumnya ya pada varian delta, ada pamannya corona inilah. Yang sebelumnya itu kita tahu kan banyak orang yang meninggal. Tapi meninggalnya bukan karena corona ini, tapi memang penyakit ada komorbid. Penyakit sebelumnya misalnya. Bawaan gitu dokter ya. Betul, yang misalnya sudah dengan gangguan jantung atau misalnya gangguan penyakit metabolisme yang lain, ya baik itu hipertensi, asam urat dan sebagainya. Begitu Jadi dokter. memang ketika sebaiknya dihentikan ya dok ya kalau atau konsultasi lagi ya dokter ya. Konsultasi pada dokter yang memberikan resep. Iya, begitu ya. Jangan dilanjutkan sebaiknya ya. Sebaiknya jangan dilanjutkan dulu ketika memang kalau debar-debarnya lama Bu ya. Kalau hanya debar sebentar ya nggak ada masalah. Mungkin dikonsultasikan apakah dosisnya ini dikurangi atau memang harus diganti dengan obat yang lain. Cari amannya lah Bu. Jangan misalnya sudah berdebar-debar yang tadinya denyutnya ini hanya 80 kali sudah sampai 160 kali ya. Jangan dilanjut lagi. Sama kalau sudah orang lari itu Bu ya. Lari itu misalnya nadinya itu misalnya 100 ya. Sudah sampai 160 stop dulu lah. Jangan laju-laju gitu, seperti itu. Ya, baik. Nah, begitu ya Bunda. Semoga jelas apa yang sudah disampaikan dokter tadi. Nah, Masya Allah. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi nih dokter. Kita selesaikan pertanyaan dari teman-teman ya dokter ya. Dari Juliana. Assalamualaikum dokter, mau tanya. Saudara saya ada yang mengkonsumsi obat
metilprednison dalam waktu yang lama, karena kalau tidak dikonsumsi obat tersebut badannya sakit semua. Yang mau saya tanyakan, apa efek sampingnya jika obat tersebut dikonsumsi lama, dan apa solusinya jika obat itu dihentikan agar badannya tidak nyeri kalau tidak minum obat tersebut, dokter? Nyeri nih dokter dia kalau tidak minum obat. Metilprednisolon. Iya, metilprednisolon. Jadi pada dasarnya obat itu kan racun. Iya dokter. Iya. Kalau racun itu diminum bagus nggak katanya? Tidak bagus dokter. Tidak. Jadi kan apalagi metilprednisolon kalau nggak salah logonya logo K. K ya, iya. Itu harus dengan resep. Dengan kalau resep. tidak beli dengan resep itu, ya maka sangat berbahaya sekali. Iya. Efek sampingnya akan berbahaya sekali. Memang bisa jadi orang itu ada juga kasus-kasus yang lain obat 3 macam, ketika minum langsung enak Bu. Tapi kenyataannya ketika saya praktek itu Bu ya, itu tidak sedikit orang yang dengan gangguan hati, gangguan ginjal, itu efek dari minum obat itu Bu. Memang yang tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Ketika kan ada juga ketika kita minum obat ya, obat-obat bebas itu ya, ketika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, ya konsultasi lagi. Jadi memang tidak boleh ya seperti itu, tidak boleh. Pasti kita harus cari penyebab sakitnya. Ya kalau misalnya sakit itu pada dasarnya kan ada masanya. Oh jadi kita pasien itu ya sebaiknya mencari akar dari permasalahannya. Diagnosisnya harus iya, tepat. mungkin sebaiknya lebih baik berkonsul ke dokter ya, ke ahlinya begitu dok. Bukan mengobati gejala Bu. Ya, tapi mencari penyebab sakitnya, dan itulah yang harus ditangani. Jadi begitu kepada Juliana ya. Jadi kita cari penyebabnya, akar permasalahannya apa, agar terhindar dari ketergantungan dari mengkonsumsi obat yang perda apa nih maksudnya nih dokter, obatnya tuh sebenarnya itu obat bisa dikasih obat alergi bisa gitu dok ya. Peradangan, obat iya begitu. Itu, makanya ya tidak boleh apapun itu Bu, obat tidak boleh. Yang boleh itu hanya ada apa itu ya? Vitamin dokter? Vitamin juga tidak bisa selamanya Bu. Tidak boleh jangka panjang ya. Boleh tapi terukur. Ketika kita menggunakan itu harus ada beberapa yang memang harus yang diperiksa Bu, kayak fungsi ginjal kita, fungsi hati, karena semua kan akan di metabolisme seperti itu. Baik. Tidak boleh selamanya minum obat. Baik dokter. Yang tidak boleh lupa itu adalah ingat sama yang menciptakan kita. Yang menciptakan obat ya, yang menciptakan manusia. Menciptakan manusia juga menciptakan manusia ya teman-teman. Nah jadi kita tidak selalu sakit langsung mikir dokter gitu. Kadang ada nih dokter yang aduh saya tidak sembuh nih kalau tidak sama dokter ini, dokter itu gitu. Seakan-akan menuhankan dokter. Jadi saya ingat tadi dokter menciptakan manusia itu ya. Jadi banyak kesalahan di masyarakat yang sangat fanatik terhadap satu dokter. Jadi merasa tidak akan sembuh kalau tidak dengan dokter tersebut gitu. Jadi beneran Allah kasih tidak sembuh-sembuh gitu. Ya kalau dokternya itu hidup terus. Kalau dokternya juga meninggal bagaimana? Nah ini solusi mindset pemikiran kita bagaimana sih dok? Kalau saya ya, kalau di praktek saya itu Bu ya, di praktek saya di klinik Rizkia Medica itu pintunya itu ada tulisan Bu. Ya, lupa saya bawa sini, tapi ada tulisannya, sudahkah Anda temuin Allah? Iya. Ya, gitu, jadi bertemu Allah dulu, mengeluhlah Allah, mintalah kepada Allah, baru berikhtiar. Jadi karena ada kadang-kadang sakit itu tanpa minum obat itu bisa sembuh kok. Iya. Minum air putih aja dok ya. Air putih bisa sembuh. Bisa Allah sembuhkan kita, ya. Misalnya kita tahu nih kita kadang-kadang melakukan kesalahan itu, beristighfar kadang-kadang bisa sembuh. Maka tidak heran ketika ada ya ke orang-orang yang memang orang dianggap orang apa ya, orang punya ilmu lah, kalau bukan orang pintar. Kalau orang datang orang pintar berarti yang datang itu tidak pintar. Jadi minta doa, minta apa seperti itu kan bisa mengantar kepada kesembuhan. Ya, itu karena memang wasilah seperti itu. Ya, obat itu tidak menyembuhkan. Dokter juga tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah yang memberi sakit itu. Yang memberi siapa? Sakit. Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, kita sudah tercerahkan ya. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat semua di Lab FB Ngobrol Santai Linda Hartati malam ini semua sudah tidak ada lagi nih yang fanatik sama satu dokter saja, yang merasa dokter itulah yang kalau tidak sama dokter itu tidak sembuh begitu. Nah, alhamdulillah sudah banyak pencerahan-pencerahan yang sudah Dokter Praitno sampaikan kepada kita. Tapi masih ada pertanyaan nih dok, kayaknya kalau kita akhiri belum terjawab itu rasanya masih ada yang mengganjal nih dok ya. Jadi kita jawab ya, boleh dokter? Nah, dari Eva Erviana Inspirit, Assalamualaikum, Apwan izin bertanya, Pak Dokter, sering dengar katanya kalau keseringan minum obat itu tidak bagus untuk organ hati kita. Apakah hal itu benar apa tidak, Pak? Ya. Silahkan. Kalau saya katakan ini ada benar atau tidaknya, Bu? Karena apa yang saya sampaikan bahwa pada organ hati kita, karena ada obat yang memang berpengaruh ke hati, ada tidak, ada ke ginjal. Jadi memang intinya bahwa minum obat terus-menerus itu tidak bagus. Iya, begitu ya. Baik. Lanjut, terima kasih kepada Mbak Eva Erviana ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mudiani, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah benar anak bayi kalau konsumsi kopi bisa menghindari penyakit step kalau dia demam tinggi? Wah, ini kopi. Dokter, bagaimana nih dokter? Diajak ngopi. Diajak ngopi. Sembuh. Gimana nih dokter? Menarik nih dokter. Memang ada cerita di masyarakat memang seperti itu bahwa ketika dikasih minum kopi, kalau pas kejang pas sakit step ya kejang bisa kesedak gitu nanti gak minum kopi itu. Oh begitu. Jadi ya memang, dokter ya. Karena memang ada kebetulan Allah menyembuhkan ya, bukan karena kopinya tapi karena memang pas sudah mau diminumkan sudah pas selesai kejang kadang-kadang tidak lama ya, biasanya disebabkan pada ada memang demam terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kejang pada anak-anak gitu. Belum ada penelitian ilmiahnya juga gitu dok saya ya. belum membaca artikelnya. Jadi belum berani menyatakan kebenarannya ya dokter ya. Obat kejang ya ada sendiri memang obatnya memang ada. Tapi kalau misalnya anak itu minum kopi menghindari penyakit step ya, justru anak kecil berbahaya sekali kalau dikasih kopi nantinya. Iya. Apalagi kalau kopi hitam. Karena ada kafeinnya begitu ada dokter kafeinnya. Ya. Apalagi kopi-kopi yang yang sasetan atau yang sudah memang siap saji, itu misalnya ada creamernya yang tidak bagus buat kesehatan, ada gula yang memang tidak bagus ketika dikonsumsi dengan berlebih seperti itu. Baik ya. Iya, sebaiknya memang menjaga kesehatan. Apa yang menyebabkan kejang, bisa menyebabkan kejang, itulah yang kita hindari ya. Misalnya anak-anak ini biasanya dengan demam yang tinggi sekali itu bisa menyebabkan kejang. Makanya para ibu, para ayah ketika memiliki anak bayi, ya saya sarankan punya obat penurun panas lah. Ini penanganan pertama. Tapi di rumah ya. Tidak semuanya langsung dikasih obat penurun panas Bu ya. Dikit-dikit kasih paracetamol, dikit-dikit kasih ibuprofen, tidak. Tapi ada beberapa yang dengan dikompres dulu, misalnya juga saya dikasih diminumkan air putih, karena bisa juga orang demam itu karena dehidrasi. Jadi dengan sakit demam itu gejala dari beribu penyakit. Baik, Masya Allah dokter, ini banyak sekali pertanyaan, jadi kita lari kencang ya dokter ya, agar semua bisa terjawab karena mengingat waktu sebentar lagi. Dari Mega Asmara, Assalamualaikum dokter, adakah obat atau vitamin untuk pemulihan orang tua yang sebelumnya mengalami gejala stroke ringan? Nah, apa ini dokter? Ya, kalau stroke itu kalau di pandangan medis tidak ada ringan berat, sama aja Bu. Oh, tidak ada ringan ya? Tidak ada ringan sama berat, ya. Semua. Ada gejala nggak ada gejala stroke itu tidak ada gejala Bu. Stroke itu adalah penyakit yang memang secara tiba-tiba. Tidak ada gejala pegel-pegel, tidak ada. Kalau pegel-pegel dulu bukan stroke dulu namanya. Stroke itu adalah kejadian dengan tiba-tiba. Jadi yang kita lakukan adalah penyebabnya misalnya stroke itu harus benar-benar kita diagnosis dulu. Apakah ini stroke disebabkan oleh sumbatan pembuluh darahnya Bu? Jadi aliran darah itu tidak bisa sampai kepada organ otaknya, pada beberapa bagian otaknya, ataukah memang kalau tidak sumbatan itu ada pecahnya pembuluh darah. Jadi ada sumbatan, ada pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik dan non hemoragik.
Oh, stroke perdarahan ada dengan dua bukan kategori ya, perdarahan. dokter ya. Jadi penanganannya berbeda, Berbeda. Bu, harus cepat. Nah, golden period, waktu yang sangat bagus untuk penanganan ketika pemirsa misalnya ada tetangganya atau ada keluarganya atau siapa deh yang kita ketahui ini kira-kira stroke nih, misalnya apa? Misalnya dengan muntah, tiba-tiba tidak sadar atau mulutnya miring, ya itu jangan ditahan-tahan. Iya. Sebaiknya secepatnya, lebih cepat lebih baik. Paling lambat itu 6 jam kalau mau dapat hasil dengan maksimal. Yang tentunya dengan izin Allah. Oh begitu dokter. Jadi ada keluarga atau siapa saja orang terdekat kita yang sudah kita melihat ada indikasi stroke, langsung secepatnya jangan ditahan, Bu. Langsung bawa ke fasilitas kesehatan, Bu. Baik. Terdekat ya. Itu, misalnya kalau di Longis ada Puskesmas, Iya. ada klinik di Medika ya buka 24 jam, Bu. Oh gitu dok. Oke, jadi sudah terpahamkan ya teman-teman semua. Kalau vitaminnya ada, Bu. Ada vitamin juga ya. Banyak ya pasien-pasien yang terbantukan ya dokter ya ketika anaknya atau orang terdekatnya itu cepat melakukan penanganan dan mengantarkannya ke fasilitas kesehatan terdekat begitu. Alhamdulillah kita dapat lagi penambahan wawasan ya tentang penanganan kesehatan ya, karena kami ini dok ya awam begitu tentang kesehatan, jadi memang perlu banyak sekali edukasi di mana sekarang ini banyak sekali yang zaman dulu itu orang itu jarang sakit dokter, tapi sekarang itu dikit sakit, Bu ya. dikit-dikit sakit dokter. Sakit benar atau manja kira-kira kadang-kadang ya. Ya dokter. Nah ini ada pertanyaan dari Emma Balman. Wah, assalamualaikum Tante Emma. Request dokter untuk takaran minum obat dalam bentuk cair, biasanya saya sering temui orang minum pakai sendok makan, sedangkan bentuk cekung sendok makan bermacam-macam, otomatis kan ukurannya berbeda-beda. Nah ini bagaimana nih dokter? Mungkin berkaitan dengan yang tadi ya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya tadi ya, tentang dokter. takaran obat, persiapan pakai sendok makan, sendok teh itu harus dijelaskan. Baik. Sebaiknya itu tidak menggunakan seperti itu karena berbeda, Bu. Ya sudah sampai tadi bahwa cekungan obat sendok itu berbeda-beda atau besaran juga berbeda-beda, Bu. Kalau sendok saya di rumah itu agak besar, Bu. Cekungannya agak dalam begitu ya. Tapi untuk anak saya tak kasih ada sendok agak kecil, Bu. Berbeda. Karena sama-sama sendok makan itu berbeda cekungannya. Kalau sendok makan saya benar-benar 10 mili, Bu. Tapi sendok yang lain bisa jadi hanya 7,5 mili. Ya makanya ya dirubah. Bukan menggunakan sendok makan dan sendok teh, akan tapi menggunakan mili ya. atau cc ya. Dan sudah banyak kok sendok-sendok yang ada takarannya, ada ukurannya sendiri itu ada banyak. Entah itu di obat itu sendiri atau memang dijual terpisah itu ada. Atau memang kalau misalnya orang tuanya itu misalnya untuk anak yang tanggung ya, dibilang bayi juga tidak, dibilang anak-anak juga tidak, atau memang bayi tapi berat badannya agak besar, atau anak-anak yang berat badannya memang kecil, ya itu bisa gunakan pipet. Nah, pipet itu ada milinya, bahkan ada mikronya itu ada semuanya. Wah, Masya Allah ya. Bagaimana Tante Emma? Semoga terjawab ya Tante Emma pertanyaannya. Semoga Ade Oyin selalu sehat ya. Dan kita pertanyaan berikutnya nih, kita sapa sebentar ya dokter ya. Ada Fitria Wahyuni, Assalamualaikum. Ada Indra Toba sedang menonton. Randy Bima, terima kasih sudah menonton. Ada Yulia Effendi, ada Fitria Wahyuni, Mama Faris Arista, ada Randiani Amelia Agustin sedang menonton. Assalamualaikum, terima kasih. Dan kita ke pertanyaan berikutnya nih dokter. Dari Pak Jenuri Karya Mandiri. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu keluarga. Ya, Pak Jenuri di posisi mana? PKBM-nya? PKBM Karya Mandiri di Muara Komang. Di Muara Komang. Wah, Jojo nih pemirsa kita kali ini. Bapak semoga sehat ya. Bapak, Assalamualaikum nih, pertanyaan Pak Jainuri nih. Pak Dokter, penyakit diabetes sudah mengkonsumsi obat diabetes kok malah naik diabetesnya? Bagaimana itu, Dok? Ketika memang sakitnya diabetes itu sebenarnya tidak semudah misalnya kita dengan minum obat itu langsung bisa terkontrol. Tapi ketika saya menerima pasien ya itu memang saya jelaskan. Saya cara pandangan bukan datang dengan pasien kencing manis langsung dikasih, oh Bapak ini gula darahnya tinggi, minum obat ini Pak yang cukup. Tidak, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Obat itu baru hanya salah satu cara penanganan diabetes. Ada yang tidak kalah pentingnya.
Yang pertama bahwa kita ini harus menerima dulu. Mindset kita harus terima bahwa sakit ini harus kita terima. Sakitnya adalah ada yang mengatakan ujian, ada yang mengatakan rahmat, ada yang mengatakan musibah buat dia. Jadi ini juga berpengaruh terhadap kesuksesan kita dalam melakukan terapi. Jadi ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala itu sebuah penyakit adalah paling minim kita harus bersabar. Paling bersabar, menerima penyakit yang diberikan Allah. Ini dengan mindset seperti ini akan membantu sekali dalam proses kita melakukan ikhtiar penyembuhan begitu dokter ya. Yang pertama. Yang kedua adalah pola makan. Minum obat banyak, makannya juga banyak. Kalau makan banyak misalnya dengan protein, lemaknya enggak apa-apa. Makannya banyak adalah karbo, ya sama aja. Jadi pola makan ya. Pola makan itu penting. Yang ketiga adalah olahraga. Ini penting sangat menjaga. Kenapa? Dengan olahraga itu membakar karbohidrat, kalori kita butuh olahraga kan butuh kalori Bu. Salah satu kita harus bisa memilih olahraga mana yang cocok untuk orang-orang dengan diabetes. Ya, seperti itu. Baru yang terakhir itu adalah obat. Nah, itu obat terakhir kalau misalnya saya tidak menangani pasien. Jadi tidak serta-merta ketika pasien datang, tensi dicek, ngeluh, kencing manis, kencing apa namanya luka, dikasih obat. Kita harus diberikan edukasi. Itu yang paling penting, edukasi. Bagaimana orang ini bisa mandiri, bisa tekanan darahnya bisa terkontrol. Ini yang penting. Begitu. Baik dokter. Masya Allah ya, jadi betul-betul ya kan, penting. Kalau misalnya tidak cocok kan ada obat itu ada beberapa macam Bu ya, ada kombinasi, ada beberapa pasien ya memang kita dengan pasien pertama datang dengan kencing manis itu bisa jadi hanya dengan menggunakan satu macam obat, misalnya metformin, kita gunakan metformin. Ketika tidak, ya kita lakukan kombinasi Bu, kita kombinasi misalnya dengan gliben. Seperti itu. Ketika tidak ada beberapa alternatif lain Bu, misalnya setelah diterapi berapa lama kok tidak ada perubahan atau bahkan HbA1c-nya untuk nilai pankreasnya kok tambah naik, ya kita bisa jadi kita bisa gunakan dengan kombinasi 3 macam obat. Atau ya kalau mau lebih enaknya langsung pakai insulin Bu, jadi lebih aman untuk lambung, untuk hatinya jauh lebih aman seperti itu. Masya Allah. Terima kasih dokter. Jadi tadi itu tidak langsung ke obat ya, pola pikir, mindset, diperbaiki pola makan, dan yang ketiga olahraga dan obat, begitu ya dokter ya. Ya baik Pak Januri, semoga terjawab Pak Januri. Terima kasih. Nanti boleh dijapri Pak Di. Ya baik, ke pertanyaan berikutnya dari Grealis ya. Dokter, mengapa setelah mengkonsumsi obat tidak boleh minum kopi? Itu yang saya pikirkan. Nah, dia memikirkan kenapa ini? Kenapa tidak boleh minum? Tidak boleh minum kopi setelah mengkonsumsi obat? Kopi itu kandungannya ada kafein ya. Kafein. Nah, sebenarnya tidak semuanya obat habis minum obat tidak boleh minum kopi, tidak juga. Ya, tapi ada beberapa obat yang tadi juga saya sampaikan di depan bahwa tepat itu dengan efek samping obat atau komorbid atau bagaimana dengan interaksi obat yang lain. Ini penting dalam mengkombinasi obat juga, karena kafein adalah ini salah satu obat kandungan obat juga kafein. Kontraindikasi begitu ya dokter bisa ya. Bisa juga kontraindikasi, bisa juga efek bisa saling menguatkan juga seperti itu. Begitu. Kalau misalnya obat nyeri ya, dengan kafein pas tubuh. Obat nyeri karena apa? Itu kafein itu bisa menyebabkan anti nyeri juga. Ya kita tambah obat nyeri ya bisa lebih bagus kadang-kadang. Tapi ya jangan bersamaan. Kalau ada air putih pakai air putih lah, jangan minum pakai kopi obatnya seperti itu. Karena nanti obat-obat itu kan ketika diminum itu kan efeknya pertama kan dicerna di lambung Bu ya. Itu kan itu juga mempengaruhi efektivitas obat juga. Apakah nanti karena ada obat yang harus diminum ketika perut kosong sebelum makan ya, atau ada ya obat-obat yang diminum setelah makan. Ada juga obat yang diminum bersamaan ketika makan. Ya, tadi ada yang bertanya tadi dokter lewat sepertinya kenapa harus minum perbedaannya setelah makan sesudah makan itu dok? Biasanya Bu ya obat-obat yang setelah makan itu yang terutama itu obat ketika dia bisa mengiritasi lambung ketika diminum sebelum makan Bu. Gitu. Baik. Atau kalau memang ada obat yang tidak boleh
sistem penyerapannya itu akan terganggu ketika ada makanan. Oh begitu. Sebelum Jadi makan. karakter-karakter obat itu pun juga harus sekali. kita pahami ya. Guru bertanya betul-betul, jangan atau Bu, Pak dikasih obat ini, oh iya makasih dok, pulang. Oh, bukan gitu. Atau ketika di apoteknya diberikan obat. Jadi kita boleh nih dok sebagai pasien bertanya gitu. Kadang kita agak sungkan bertanya dokter. Pasien, Bu, mohon maaf ketika kadang pasien itu berobat ya, Iya, dokter. Kan kadang-kadang mohon maaf itu kan ada jasa ya dokter Bu ya. Iya betul. Dokter yang dibayar itu adalah konsultasinya, bukan obatnya. Kadang kita agak sungkan dokter itu gimana tuh Itu dokter? hak Kita pasien. jadi boleh bertanya sejelas-jelasnya ya begitu loh. Sedetail-detailnya. Kalau perlu 1 jam 2 jam itu memang ya dibayar itu Bu kalau kata dokter. Baik ya, begitu jawabannya, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak dokter, apa sih yang bagus dari minum obat gemuk badan anak umur 16 tahun? Apa nih ya dokter ya? Minum obat gemukin, maaf. Pak dokter, apa sih yang bagus diminum buat obat gemukin badan anak umur 16 tahun? Kemarin badannya gemuk tapi tiba-tiba langsung jadi kurusan gitu dok. Kemarin anak saya sempat minum air perasan jeruk nipis. Mohon maaf dok, gimana solusinya biar bisa berisi lagi badan anak saya? Wah, mama memang kadang pusing dengan berat badan anak ya kata. Kita yang sudah gemuk, agak enak bingung juga gimana mengurusinya. Nanti kalau kurus dikira tidak dimakanin begitu. Gimana itu dok? Ya. Sebenarnya Dikira cacingan gitu dok, serba salah jadinya insecure para mama nih. Sebenarnya para kita semua ya sebenarnya jangan salah di dalam memandang mindset. Jangan cari gemuk atau kurusnya, tapi cari Sehat gitu ya dok ya. Itu paling penting. Ngapain kita gemuk tapi sakit, dan ngapain juga kita kurus sakit? Yang harus kita proporsional, badan proporsional. Ya, jadi memang tapi ketika mau naikkan berat badan, ya jangan berpikir obat. Umur 16 tahun ya dok. Jangan berpikir obat dulu. Berpikir asupan gizinya. Ya, Ya, ketika kita membentuk otot, otomatis kita banyak konsumsi adalah protein. Ya. Gitu dokter Ya, ya. kalau lemak habis makan karbohidrat, habis makan tidur, yang jadi yang gemuk bukan badannya Bu, perutnya Bu. Perutnya buncit. Jadi memang kita lihat itu kasuistik ya, pada pasien ini kasuistik ya. Tadi disampaikan dari bahwa sebelumnya dia gemuk ya, terus minum mengkonsumsi jeruk nipis ya kalau nggak salah tadi disampaikan. Iya, jeruk nipis. Jeruk nipis itu jangan sampai ada masalah di lambungnya Bu. Dengan jeruk nipis ketika minum tidak sesuai semestinya, itu kan bisa menyebabkan iritasi lambung. Ketika iritasi lambung, dia akan kena mah kan Bu, bahasa kerennya mah. Nah, bukan mager tapi mah. Dispepsia atau gastritis seperti itu. Baik. Jadi ini juga ketika orang mah, nah ini gimana rasanya? Pasti nggak makan juga nggak nyaman. Terus absorpsi makanannya di terganggu gitu dok ya. Pengelolaan makanan di lambung ya pasti terganggu. Penyerapannya. Jadi, memang kita harus lebih teliti, korek ada keluhan lain enggak. Begitu dok ya. Tadi gemuk tiba-tiba kurus, apa yang dikonsumsi atau ada penyakit yang lain kah atau bagaimana? Ketika tidak ada misalnya masalah penyakit yang lain karena memang dia kurus, ya kita lihatin apakah dia banyak aktivitas. Misalnya antara asupan dengan aktivitasnya, lebih banyak aktivitasnya. Iya dok, betul. Apalagi outputnya lebih banyak outputnya. Ya, umur 16 tahun ini aktif-aktifnya dokter ya. Mungkin bisa dianalisa dari berbagai macam hal dulu, dilakukan list begitu, baru bisa melakukan menarik kesimpulan gitu dok ya. Dan kalau memang butuh penanganan lebih lanjut, sebaiknya hubungi dokter terdekat. Begitu Bunda. Semoga terjawab. Masya Allah banyak sekali nih pertanyaan dokter. Jadi ada penambahan waktu. Jadi kayaknya tidak seru kalau tidak dijawab semua ya dokter ya. Boleh ya dok ya? Boleh, mumpung. Dokter dari Wahyu Ningsih, Pak dokter mau tanya, anak saya umur 9 bulan, lagi susah makan, lagi tumbuh gigi. Apa karena lagi tumbuh gigi jadi nafsu makannya berkurang? Apa boleh dikasih vitamin penambah nafsu makan? Nah bagaimana nih dok dari Wahyu Ningsih dok? Pada dasarnya ketika anak-anak itu sebenarnya jangan langsung dikasih. Tolong para ibu ya, para ayah itu jangan berpikir obat dulu, jangan diberi obat dulu, singkirkan obat dulu. Apa yang dilakukan adalah tidak semua keluhan, tidak semua masalah itu selesai dengan obat. Baik dok. Kita harus bijak dalam penggunaan obat. Ya.
entah itu obat-obatan yang berlogo hijau kah, biru, apalagi yang warna merah. Ya, Dok. Kalau vitamin misalnya nafsu makan, ya kita lihatin dulu. Anak-anak yang saya tumbuh gigi, memang ada beberapa anak ketika tumbuh gigi karena memang sakit nyeri ya, otomatis nafsu makan pasti terganggu biasanya. Ada yang terganggu, ada yang tidak. Misalnya apalagi makan yang tadinya sudah mulai makan, kan sudah mulai makan tuh 9 bulan tuh. Iya. Ya berbeda kalau di bawah 6 bulan itu belum ada makanan ya, hanya minum susu atau ASI. Tapi ketika makanan sudah mulai makan biasanya terganggu memang ketika nyeri. Kita saja dulu bagaimana, jangan waktu kecil, yang kita ingat sudah dewasa aja ketika tumbuh geraham kita itu nyeri sekali sakitnya. Sama dengan anak-anak seperti itu juga. Memang efeknya ke anak makanan. Tapi ketika anak 9 bulan dari sampaikan Ibu Sri Wahyuni tadi ya. Iya, betul, Dok. Ya kita lihatin ngefek enggak ke pengaruh perkembangannya. Ketika tidak ngefek ya enggak perlu buat vitamin yang lain, cukup misalnya ditambah dengan makannya lebih bergizi lagi. Begitu, Seperti itu, atau misalnya dikasih buah-buahan, ya tidak harus dengan langsung obat vitamin. Kalau ada misalnya dengan madu, cukup dengan madu seperti itu. Masya Allah, dokter, sepertinya pertanyaan dari yang telah dokter sampaikan tadi adalah pertanyaan terakhir sepertinya, Dok. Mungkin kita perlu berikutnya lagi dokter diundang kembali, dokter, ya, untuk sahabat-sahabat ngobrol santai di Lab FB Linda Hartati kali ini. Maaf sekali masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Kami sudah mengupayakan untuk terus menjawab, tapi waktunya juga sudah lewat. Jadi kami mohon maaf. Nah, teman-teman, jangan lupa di akhir acara jangan keluar dulu ya dari live-nya. Akan ada pengumuman pemenang, siapakah yang beruntung mendapatkan pemeriksaan gratis di klinik Rizkia Medica, dan ada voucher belanja senilai 50.000 di Apotik Simpang Raya, apotik terlengkap di Simpang Pait. Nah, Masya Allah dokter, sambil memilih-milih nih timnya, siapakah yang beruntung nih? Mungkin boleh di list sambil mengelis teman-teman yang di belakang belakang layar. Mungkin boleh dokter memberikan edukasi, motivasi atau kesimpulan atau pesan-pesan deh, Dok, semua deh, Dok, itu ke sahabat setia ngobrol santai Lab FB Linda Hartati malam ini, Dok. Pesan-pesannya apa nih, Dok? Pesan-pesannya adalah sebagaimana judulnya tadi ya. Kita penggunaan obat itu harus bijak dalam arti harus rasional. Rasional itu kalau kita persempit adalah harus tepat. Jadi memang sebagaimana saya sebutkan di depan tadi, bahwa harus sesuai dengan indikasinya, terus nama obatnya juga atau kandungan obatnya harus tepat, terus dosisnya juga tepat, terus waktu pemberian juga harus tepat, terus ada efek sampingnya berkaitan dengan penyakit komorbidnya itu harus tepat juga. Terus yang paling penting juga harganya harus terjangkau, itu paling penting juga ya. Jangan sampai obat bagus tapi tidak terjangkau, atau obat-obatannya memang sulit didapatkan. Ya kita ngeresepin obat ternyata di kabupaten Pasir nggak ada dicari, ya bingung juga gimana caranya. Akhirnya ya stres lagi, tambah sakit lagi. Jadi bijaklah di dalam menggunakan obat. Mintalah, konsultasilah kepada tenaga medis. Kalau dulu memangnya ya dulu ya wajar aja Bu ya, dokter itu sangat jarang ya, terus tenaga kesehatan juga jarang. Jadi harapannya bahwa ketika kita memiliki masalah ya datangilah ahlinya ya. Saya sendiri Bu, saya kada berobat Bu, kalau ada profesor Bu, saya berobat ke profesor. Kalau ahlinya ya, ada yang di atasnya S3, profesor spesialis betul Bu. Kalau tidak ada spesialis, cari spesialis Bu. Kalau nggak ada spesialis, saya dokter umum Bu. Ya, seperti itu. begitu. Kalau nggak ada dokter, cari perawat atau bidan Bu. Ya. Nah, seperti itu. Jangan dibalik, ya cari dulu dukun dulu, bukan baru profesor. Kalau ada profesor, kita cari profesor yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Jadi itu yang memang harus dilakukan dengan masyarakat, sehingga kita menghindari namanya terjadinya resistensi obat, terutama ini obat antibiotik ya. Nah, jangan sampai kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita mengalami hal-hal yang serupa, terjadi orang itu resisten terhadap penyakit, itu resisten terhadap obat-obat tertentu, sehingga ketika sudah resisten ya kita harus cari obat yang lebih di atasnya, yang pasti lebih mahal lagi. Begitu ya, Dok ya.
Baik, terima kasih Dokter Prayitno atas semua yang sudah disampaikan kepada sahabat-sahabat ngobrol santai malam ini. Luar biasa dokter, semoga bermanfaat buat kami semua. Amin. Jangan kapok ya dokter kalau diundang ke sini. Semoga saya lebih pintar tidak akan, tapi kita saling berbagi, saling sama-sama belajar. Ya baik dokter, semoga dokter diberikan kesehatan selalu, dan terima kasih juga kepada teman-teman dan sponsor yang sudah mensponsori acara ini, yaitu Apotek Simpang Raya, Apotek Klinik Rizkia Medika, dan Klinik Rizkia Medika. Terima kasih, dan kita umumkan siapakah pemenang voucher belanja dan pemeriksaan gratis ya. Ada 3 voucher yang kita sebutkan dulu. Untuk voucher belanja di Apotek Simpang Raya senilai 50.000 diberikan kepada, ini ada reward untuk yang pertama kali masuk ya, yaitu Bunda Palides ya. Selamat, sudah reward untuk pertama kali masuk di live FB malam ini. Dan yang kedua ada Bunda Fitriani mendapatkan voucher belanja di Apotek Simpang Raya. Dan yang ketiga ada Eva Erviana Inspirit. Dan selamat, ada 3 orang pemenang yang mendapatkan voucher belanja. Dan ada 3 orang pemenang lagi yang mendapatkan voucher pemeriksaan gratis di Klinik Rizkia Medika. Jadi pemeriksaan gratisnya apa saja? Ada gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah. Dan siapakah dia yang beruntung malam ini? Yaitu Bunda Yulia Effendi yang pertama, yang kedua Juliana, yang ketiga Mudiani. Yeay, tepuk tangan, selamat. Terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, nonton, duduk bareng di acara Ngobrol Santai Live FB Linda Hartati malam ini. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami minta ridho ya. Semoga kita bertemu lagi di live FB berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Pohon randu bunganya lebat. Cakep gitu ya. Jatuh menimpa pohon tomat. Masya Allah. Bijak dalam penggunaan obat agar hidup terasa nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.